Baik, kita lanjut lagi ya untuk dimensi 2 ya. Dimensi 3 untuk yang kedua maksudnya videonya. Yang ini diketahui panjang diagonal bidang kubus. Bidang diagonal kubus, bukan sisinya yang diketahui, tapi bidang diagonal. Diagonal bidang atau diagonal sisi sama ya. Atau ini rumusnya kan S akar 2. Nah, ditanya jarak E ke AFH. Jarak E ini ke bidang AFH. Ini ya, AFH. Ini. Oke, ini AFH. Nah, ini sebenarnya kalau untuk prinsip ini untuk dimensi 3, kalau misalnya kita buat ini ya, ini dimensi 3. Ini coba ya, ini prinsipnya kalau untuk dimensi 3 yang ini coba ya, ini misalnya ini titik A, B, C, D, E, F, G, H. Jangan lupa ya bahwa kalau di sini titik A dia pasangannya E. Oke, kalau kita tarik ini, yang ini juga, yang ini, nah gitu. Terus kita buat lagi garis. Ini dari titik ini kita tarik ke G. Ini dari pertemuannya ini sejajar ya. Nah, lihat sejajar ya. Terus kita tarik lagi dari titik C ke E. Nah, ini bagi 3 ini, lihatlah. Ini bagi 3. Lihat ya, bagi 3. Artinya kalau kita mencari jarak C ini, jarak C ya, jarak C kita buat ya D atau distan, jarak C ke bidang BDG itu sama dengan, lihat ini, kalau kita hubungkan ya, ini dihubungkan, misalnya ini dihubungkan BDG sini ya, BDG ini sebenarnya kan BDG nih kan dia sudah mewakili garis ini, artinya inilah jaraknya sepertiga ini kan diagonal sisi, berarti itu sepertiga diagonal sisi EC. Nah gitu, kalau nanti sisinya 6, berarti diagonal sisinya 6 akar 3, berarti jarak C ke BDG itu sama dengan jadi kalau 6 nanti sisinya misalnya 6, berarti sepertiga kali 6 akar 3, berarti dapatlah dia 2 akar 3 kalau misalnya, ini misalnya ya. Nah, jadi kalau kita buat jarak D, ini jarak itu D ya, distan ya. Jarak C ke bidang yang ini kalau kita buat ini berarti untuk ini AFH, lihat ya, AFH itu kan 2/3 nih. Nih berarti 2/3 diagonal ruang. Gitu ya. Ini kalau C ke BDG itu sepertiga diagonal ruang. Begitu juga yang dari sana. Kalau jarak titik E ke AFH itu sepertiga diagonal ruang. Gitu ya. Nah,
Terus jarak E ke BDG itu 2/3. Ini lihat nih, berarti dari sini 1, 2, 3. 2/3 diagonal ruang. Jadi begitu juga nanti yang dari H atau B, tergantung lihat posisinya. Jadi prinsipnya seperti itu. Oke ya, paham ya? Nah, jadi kalau sekarang ditanya E ke AF, ini E ke AFH, AFH kan sepertiga EC. Nah, sepertiga ECE ke AFH sepertiga EC. Sisinya kita belum tahu. Ini yang diketahui kan S akar 2-nya. S akar 2 katanya 10. Berarti S-nya 10 per akar 2. Berarti seperti tadi, cara cepatnya 10/2, 5, akar 2-nya naik. Nah, ini dia. Nah, gitu ya. Ini S-nya. Kalau diagonal ruang, berarti ini kan kita mau cari yang E ke AFH. Berarti diagonal ruangnya, diagonal ruang sama dengan S akar 3. Dalam hal ini S nya kan 5 akar 2, berarti 5 akar 2 kali akar 3, berarti 5 akar 6. Itulah dia diagonal ruang. Jadi kalau jarak E ke AFH, ya udah sepertiganya ini, berarti jarak titik E ke AFH tadi sudah kita buktikan dari sini ya. E ke AFH ini kalau dicoret nanti jadi nggak nampak ya, jadi dipahamin aja bahwa E ke AFH ini nanti ditarik ini mewakili nih, jadi ini gitu ya, sepertiga dikali diagonal ruang, berarti 5/3 akar 6. Jadi ini prinsipnya harus dipahami yang ini ya, berarti 5/3 akar 6, 5/3 akar 6 ada. Nah, gitu dia. Jadi dimensi 3 itu tinggal kembangkan aja nanti yang ini ya, tapi yang sering biasanya keluar ujian atau apa itu ada, sangat membantu ini cara-cara cepatnya ini ya. Oke, soal selanjutnya, diketahui 5 segi 4 beraturan. Nah, beraturan ya, dia BC berarti dia bawahnya itu kubus gitu ya, persegi bukan kubus. Dia BCD AB 4, AB nya 8, TA nya 8, AB nya 4, TA nya 8 ya. Jarak titik T ke bidang ABCD, berarti ini tingginya aja, berarti ya tinggi, berarti ini tinggi gitu ya. Nah, berarti ini cukup udah. Ini berarti AC nya diagonal ruang. AC, kalau AC nya ini kan diagonal bidang atau diagonal ruang, itu S akar 2 yang sebelum-sebelumnya ya, S akar 2 atau 4 akar 2. Berarti ini separuhnya. 4 akar 2 dibagi 2 berarti 2 akar, ini 2 akar 2. Jadi tinggal kita pindahkan gitu kan. Ini diketahui, TA nya diketahui 8, ini diketahui 2 akar 2 gitu ya. Ditanya ini tingginya, ini tinggi atau TO ya, tinggi sama dengan akar dari, karena yang diketahui sisi miring berarti 8 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. Ini akar 64 dikurang 4 kali 2 8 ya, akar 2 kuadrat kan 2, berarti akar dari 56, berarti akar 4 kali akar 14 gitu ya, berarti 2 akar, dapatlah dia hasilnya 2 akar 14. Gampang ya, 2 akar 14 ada enggak? Oh ini gampang ya. Oke, soal selanjutnya, pada kubus ABCD FGH dengan rusuk 6, rusuknya diketahui 6 ya, ini 6. Titik P terletak pada pertengahan BF. Nah, ini BF berarti ini titik P di sini. Yang ditanya adalah
jarak titik H ke V. Oh ini cuma garis saja nih. Ini kalau ini 6, ini berarti 3. Ini HF itu diagonal sisi atau bidang, berarti S akar 2. Sisinya 6 akar 2. Berarti kalau kita pindahkan modelnya seperti ini. Gitu ya. Ini siku-siku. Inilah F, ini V, ini H. Yang ditanyakan HV. HF sudah dapat 6 akar 2. Ini 3. Berarti HV atau VH sama aja ya. Karena yang ditanya sisi miring, dia terpanjang di jumlah kuadrat ditambah 3 kuadrat. Akar dari ini 36 kali 2 72. 72 tambah 9 81. Berarti akar 81 ya. Akar 81 sama dengan 9 cm. Nah, ini jawabannya. Oke, mudah ya. Pemahamannya itu dia. Proyeksi itu harus tegak lurus. Jarak terdekat tapi tegak lurus dengan garis atau bidang. Jadi kita usahakan garis itu satu titik mewakili atau bidang itu satu garis mewakili bidang, gitu ya. Oke, sekian dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat adik-adik sekalian. Tolong dukung ya, share dan juga subscribe. Terima kasih, tetap semangat belajar.